Halo guys, di kesempatan ini saya mau coba membahas tentang bagaimana sih cara pandang kita terhadap sebuah masalah gitu. Nah, masalah itu kan ya akan selalu ada juga di dalam kehidupan kita, ya kan. Nah, tapi kita juga harus melihat bahwa masalah ini segala sesuatu yang sebenarnya untuk membuat kita jadi naik, ya kan. Nah, makanya gimana sih cara pandang kita terhadap sebuah masalah itu? Kalau saya pribadi, saya menggolongkan masalah itu menjadi 3 hal. Yang pertama adalah masalah yang sederhana. Yang kedua masalah yang sedang. Ketiga masalah yang cukup berat gitu. Nah, saya belajar dari kakak saya. Dia adalah tipe orang yang kalau dia punya masalah, kalau itu masalah itu ringan, dia langsung buang. Karena ringan, namanya ringan itu tidak akan mengganggu kehidupan kita kan. Buang aja sudah. Misalnya hal-hal yang saya melihat kalau buat saya itu hal yang besar banget gitu. Tapi buat dia itu simpel dan dia buang. Dan saya belajar dari dia. Yang kedua, itu yang disebut dengan masalah yang sedang. Masalah sedang itu adalah masalah yang kalau tidak dilakukan sekarang, itu tidak terjadi efek apapun. Tapi akan efek di masa yang akan datang. Contohnya gini, kalau kita tidak menabung hari ini, itu akan berefek nanti di ke depan. Nah, itu kan masalah sedang. Nah, makanya untuk masalah sedang, cobalah untuk melakukan hari ini dilakukan. Atau misalnya diselesaikan atau dicari jalan keluarnya hari ini untuk persiapan hari depan. Jadi kita mulai mempersiapkan ini hari. Misalnya, yaitu saya bilang, kalau misalnya kita sekarang ada penghasilan, mulailah menabung. Kita ada uang untuk beli asuransi, mulailah beli asuransi sekarang. Untuk menghindarkan masa yang akan datang, ya kan? Nah, itu kita mulai dari sekarang. Masalah yang sedang ini. Karena nanti ini akan terjadi masalah di ke depan kalau kita tidak mempersiapkan sekarang. Yang ketiga adalah masalah yang berat. Nah, masalah yang berat harus diselesaikan hari ini. Nah, makanya kalau masalah berat itu kita mau nggak mau memang harus selesaikan hari ini. Nah, tapi juga kita harus coba tenang gitu. Karena kalau kita nggak tenang, masalah berat juga tidak bisa selesai. Kita harus belajar dalam masalah yang berat, kita harus belajar berpikir yang ringan gitu. Kita harus jadi masalah yang sederhana, yang sedang kita terapkan cara berpikirnya terhadap masalah yang berat. Ya, memang itu berat, tapi cara kita berpikir sederhana saja. Sehingga itu tidak mengganggu kita. Dengan kita berpikir sederhana, kita bisa melihat jalan keluar dari sebuah masalah yang berat ini. Dan kita dari jalan keluar masalah yang berat ini, kita ketemukan cara-cara sederhana untuk menyelesaikan masalah berat ini. Ya kan? Nah, dan memang di masalah berat ini, kita memang harus sering juga beribadah dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kita ilmu atau cara bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah, kita harus tahu gini. Biasanya masalah berat itu dimulai dengan masalah-masalah yang kecil, ya kan? Makanya kan ada istilah dari sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan. Makanya kalau masalah kita harus mengidentifikasi sebelum masalah itu jadi berat, kita harus mengidentifikasi masalah yang akan menjadi potensi berat. Kalau masalah sedang tadi adalah masalah yang akan mengganggu kita di masa yang akan datang. Misalnya, kalau kita tidak menabung sekarang, kita nanti di masa-masa seperti sekarang ini, kita akan sulit punya menjalani hidup kita. Hidup kita akan terganggu dengan segala sesuatu berhenti kan. Tapi kan kita masih sehat, betul ya, masih bisa makan. Tapi kalau masalah berat, itu akan menghentikan semuanya. Menghentikan aktivitas kita semuanya. Makanya masalah berat harus diidentifikasi. Hal-hal kecil apa yang akan menyebabkan itu akan menjadi masalah yang berat di masa depan. Contoh adalah gini. Misalnya masalah beratnya adalah gangguan paru-paru. Ya kan? Gangguan paru-paru. Karena masalah berat biasanya berkaitan dengan kesehatan. Biasanya itu berkaitan dengan kesehatan kalau masalah berat. Nah, makanya kalau orang sudah tahu bahwa akan ada gangguan nih di gangguan pernapasan di masa yang akan datang. Makanya dia harus mengenali masalah-masalah kecil apa yang akan menjadi gangguan pernapasan itu. Contohnya, ya mulailah jangan merokok, ya kan? Jangan merokok. Harus merokok stop, itu masalah kecil, tapi akan jadi berat di masa depan.
Yang kedua, mulailah kalian banyak berolahraga. Karena kalau kalian tidak banyak berolahraga, jantung kalian tidak akan berfungsi dengan bagus nanti ke depan. Mulailah jaga makan. Karena kalau nggak jaga makan, pencernaan kalian juga nggak bagus. Ya kan? Mulailah hidup sehat sekarang. Karena kalau tidak hidup sehat sekarang, itu akan menjadi masalah berat di masa yang akan datang. Makanya, sebelum itu jadi masalah yang berat, mulailah selesaikan atau ubah gaya hidup kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil ini yang akan menyebabkan jadi masalah yang berat. Nah, jadi paham ya, yang pertama adalah masalah yang ringan, sudah itu buang aja. Karena memang nggak penting, ya sudah buang aja, nggak usah bebani pikiran kalian. Yang kedua, karena itu tidak akan mengganggu aktivitas hidup kalian. Yang kedua adalah masalah sedang. Masalah sedang adalah biasanya berkaitan dengan penghidupan. Nah, makanya mulailah menabung. Contohnya sederhana, mulai menabung. Mulailah gaya hidup kalian yang sehat. Mulailah menghemat. Mulailah gaya hidup bersih, sehat gitu. Karena itu, kalau kalian misalnya, kalian tidak gaya hidup sehat sekarang, nanti di masa yang akan datang, kalian sudah tidak menabung gaya hidup sehat, sudah tidak bisa menabung, tidak gaya hidup sehat juga. Nanti kalau nggak ada uang, biasa makan enak, sekarang tidak makan enak kan? Karena uangnya terganggu gitu. Yang ketiga adalah masalah berat. Mulailah kenali potensi masalah kecil apa yang akan menyebabkan masalah yang berat. Itu biasanya berkaitan dengan kesehatan. Ya, misalnya kalau sudah tahu ini kita gaya hidup nggak bagus nih, takutnya besok kita obesitas akan banyak penyakit. Makanya mulai sekarang diet. Ya, saya berharap video ini bisa membantu kalian. Jadi supaya kalian ke depan terhindar dari masalah yang sedang dan berat. Dan kalian bisa hidup sehat. Dan jangan lupa, kunci penyelesaian masalah adalah harus kita beribadah kepada Tuhan. Oke, saya berharap video ini membantu kalian. Mohon dukung saya dengan subscribe, like, share, komen, dan meninggalkannya.